Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru masuk, saya simpulkan bahwa pertama cara membaca gurindam. Membaca gurindam kita dengan teknik membaca mirip dengan pantun, asal diperjelas baris pertama sebab, baris kedua akibat. Kemudian audionya boleh rekaman, direkam dulu. Kemudian waktu pengambilan video dengan sistem lip sync, ya. Si pembaca gurindamnya mengikuti hasil rekamannya. Agar efektif dan praktis, pakai pembantu, ya, pakai asisten, dia memandu membacakan gurindam yang mau kita shooting itu. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan. Teknik pengambilan kalau pakai HP posisinya landscape, ya, landscape dengan teknik pengambilannya dari jauh, ya, nampak semua badan, namanya disebut long shot. Kemudian ada close up setengah badan, ya kan. Kalau berani lagi ambil mulutnya aja, misalnya gurindam ada berapa kata, bisa juga. Itu sekreatif-kreatifnya lah, ya. Kemudian ngambil dari samping, itu pengambilan waktu gurindam. Agar kaya gambar kita, boleh ambil stock shot. Stock shot itu di luar dari membaca gurindam tadi. Ada yang sedang berpikir, sedang merenung, ada yang sedang mengajarkan murid-muridnya, mungkin ada yang sedang menutup pintu, sesuai dengan gurindamnya, ya. Nah, kemudian pastikan cahayanya terang, ya, cahayanya terang sehingga hasilnya bagus. Pakai lampu, ya, pakai lampu gitu, ya. Murah kok, ada lampu-lampu yang 75.000 itu pesan di di internet tuh banyak yang murah. Sekarang mari kita lihat contoh hasil video yang sudah diedit. Silakan, Put. Putri. Oke, ada salah tulis dulu. Sebelum video diputar, ada yang bertanya dulu tentang apa tadi teknik pengambilan video? Saya, Bang. Ya. Siapa tadi? Bu Marhani Tahir, ya? Iya. Makasih, menarik sekali pembahasan kita malam ini, Bang. Ya. Bersyukur bisa gabung. Yang saya mau tanya itu, Bang, teknik pengambilan gambar. Ya. Tadi dikatakan ada semua badan, setengah badan, dengan dari samping. Ya. Terus yang saya mau tanyakan, apakah pada saat kita mengambil gambar, semua badan, 12 bait itu disampaikan atau kita pila-pila 4 bait di semua badan, setengah badan 4 bait, begitupun untuk dari samping. Makasih, Bang. Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Dalam istilah membuat video itu ada namanya master. Master itu yang utuh, ya. Ambil satu dari depan, gurindamnya utuh dibaca 12. Ya, utuh, tidak ada salah-salah, utuh. Nah, yang lain boleh ambil setengahnya, ya. Nah, mungkin 6 bait, yang lain 6 bait gitu, ya. Yang penting ada masternya yang utuh 12 bait. Yang lain boleh 6 bait, boleh 3 bait, ya. Nah, sebaiknya banyak, ya, sehingga kalau ada yang bagus kita bisa tinggal potong-potong, daripada ketika kita kekurangan kita nggak ada gambar lagi gitu. Lebih bagus banyak daripada kekurangan.
Jadi buatlah dulu pengambilan misalnya yang tampak semua tubuh itu penuh gurindamnya 12. Yang close up mungkin 6 bait gitu ya. Kemudian yang tampak samping kiri 6 bait gitu. Tapi kalau bagus semuanya diambil karena bisa jadi waktu editing orang tuh tertarik di bait 1 sampai 6 yang di samping gitu. Ya kan? Lebih bagus ambil semuanya 12-12-nya karena nanti biar tukang editing yang memilih daripada nanti tidak ada pilihan gitu. Ambil 12 tampak depan close up, ambil 12 yang tampak semuanya, ambil 12 tampak samping. Ya. Nah, lebih bagus cukup daripada kurang. Alternatif lain kalau memang malas mengerjakannya gitu ya ambil 6 bait aja. Tapi harus ada master yang 12 bait. Ilham, Bang. Ya. Oke Bu Marhani, udah paham ya? Ya, makasih Bang, makasih. Oke. Ya, Ilham, Bang. Apa Ilham? Ya. Atau gini, Bang, ya, mungkin melanjutkan pertanyaan Ibu tadi itu, pertama pertanyaannya, atau mungkin karena tadi kita mengambil gambar itu kan 3 sisi syutingnya, Bang, shootnya. Depan, samping maupun close up. Atau kalau memang kita dapat menggunakan sekaligus, menggunakan 3 buah HP sekaligus dengan 1 kali baca kan boleh juga ya, Bang? Ya itu kan kalau 1 HP ya 1 kali baca. Cuma pengambilannya misalnya gini, diambil nih setengah badan nih. Nah sekarang nih kan, saya baca 12 bait, ambil dulu. Habis itu cut. Ambil lagi dari samping. Ya kan? Kecuali punya kamera 3, itu bisa langsung. Tapi kalau 1 HP, ganti-gantian ngambilnya. Ambil dulu tampak close up sekarang, barang siapa gitu, ambil. Habis itu ambil cut, ambil rekam lagi sebelah kiri. Nah, begitu. Kalau pakai 2 kamera, 3 kamera enggak masalah gitu. Tapi kalau hanya punya 1 HP gitu, ribet lah kalau punya ngambil 3 itu ya. Satu-satu aja ganti-gantian. Habis ini lagi, habis ini lagi. Terima kasih, Bang. Ya. Asya, apa? Asisten kalau di sendiri gitu. Siapa tadi yang bertanya siapa? Masya. Bu Masya. Pak Nasir. Masya. Marsya. Iya. Itu misalkan kan ambil kameranya sendiri, nggak ada asisten itu. Bisa nggak sih? Misalnya kayak dari arah depan itu. Nggak ada asisten. Nah, berarti ya kejadian bisa kan ambil sendiri kan ada tempatnya tuh. Ambil sendiri depan, nanti pindahkan lagi samping kiri, ya kan? Bisa. Pakai tongsis apa? Bisa. Kan tinggal dipindahkan aja kameranya. Ya kan? Pakai tripod, Pak. Pakai tripod. Nah, tripod depan letak. Habis itu ambil samping. Lihat dulu nih biar pas. Jangan asik-asik rekaman ternyata aslinya nggak kelihatan gambar kita, ya kan? Udah yang penting itu. Tapi kalau bisa jangan sendiri ngerjakannya, bawa asisten satu orang. Ada ya asisten ya, Pak? Ya, pakai asisten lah. Kasih ini bukan Lagi tongsis. sejarah ini yang kita buat ini. Anak-anak sekarang kan pintar, Bu. Anak-anak udah pintar-pintar dia ngambil. Itu jelek kalau diambil sama anak-anak, suka nggak ngepas. Anak-anak sudah pada pintar-pintar, Bu. Ya. Mereka bikin video-video pembelajaran itu biasa pintar nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada saya tanya lagi, Bang. Untuk tadi latarnya belakang. Putri udah standby, Putri. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bang. Ada, Bang. Untuk pembuatan itu latar yang di belakangnya itu bebas. Latar belakang bebas ya. Kalau ada kain hitam, ya kan? Bebas saja, ya kan? Ini kita nggak pakai apa ya. Tapi kalau kepingin ada gambar-gambar lain, ya kan? Nah itu harus hijau di belakangnya, ya kan? Tetapi itu kemarin peristiwa kita buat dulu banyak yang gagal itu pakai hijau itu karena kalau menggunakan background hijau itu kan nanti hilang ya, muncul gambar-gambar lain itu cahayanya harus kuat. Kalau cahayanya kurang, nanti akibatnya jadi horor gitu ya. Tiba-tiba ada yang aneh gitu. Jadi, maksud saya latar alam begitu, Bang, misalnya.
Ada masjid misalnya di belakangnya itu ada ini begitu. Boleh, boleh. Nah, sesuai dengan gurindamnya ya. Kalau Iya. kita menggunakan background lain, kita gunakan screen hijau. Nanti di screen hijau itu untuk menghilangkan mengganti-ganti background. Ya. Seperti sekarang ini. Ini kan background saya ini kan ada tulisan silaturahim peserta Gurindam Kalbu, ya. Iya. Nah, di belakang saya itu kain hijau. Kain hijau itu saya ganti dengan ini. Kalau saya pakai kain putih nggak bisa dia, harus kain hijau sehingga nampak gambar-gambar ini. Itu namanya blue screen, green screen, bisa juga biru ya, tapi lebih bagus hijau. Nah, itu Artinya siapa tahu kita mau syuting di syuting videonya di alam begitu, di alam bebas misalnya. Oh, begitu. kalau ibu langsung di alam bebas, ibu datang ke alam bebas nggak perlu pakai green screen, karena ibu langsung syuting kan? Ya itu maksud saya bisa itu. Bisa, nggak apa-apa. Maksudnya kan begini, kita syuting di rumah aja, tapi seolah-olah kita pergi ke laut. Kan kita Ya. sambil rekreasi juga kita Boleh, lihat. boleh. Ya nggak apa-apa, bebas ya. Misalnya ibu baca Gurindam di Masjid Raya Aceh atau di mana gitu ya, nggak apa-apa. Iya, itu maksud saya begitu. Oke. Tapi orangnya jangan terlalu jauh ya terlihat ya. Iya. Ya, sekarang kita nonton video Gurindam saya ya. Bumpernya ya. Gurindam Kalbu ASEAN. Gurindam Kalbu, karya Asrizal Nur. Bila kalbu bagai mahkota, maka hati jadi pelita. Kalbu itu mahkota hati, jaga selalu sampai mati. Jaga kalbu sepanjang umur, tanda insan pandai bersyukur. Kalbu dan akal anugerah, agar insan selalu bermarwah. Sebaik-baik kalbu insan bila berselimut cahaya Tuhan. Bila kalbu selalu bersih, dekatlah pada Maha Kasih. Bila kalbu senantiasa mulia, akan terjaga martabat manusia. Bila setiap kalbu matahari, maka bercahaya semua negeri. Jagalah kalbu dari dosa, agar jauh dunia berbisa. Bila kalbu mulai tertutup, tanda kebaikan sudah meredup. Bila suka buruk berkata, mata kalbu akan buta. Kalau kalbu sudah ternoda, baik buruk tiada berbeda. Oke, ya, itu kan karena sinyal tadi nggak pas ya. Nanti nonton YouTube-nya. Ya itu tadi malam buatnya nggak sampai 1 jam selesai ya. Keren. Itu stock shot-nya ada saya yang sedang berpikir, ada saya yang sedang nulis stock shot namanya. Ya kan? Tadi baca puisi, ada yang close up. Suaranya ada nggak yang jelas ya Pak? apa? Suaranya nggak ada. Suara apa? Suara tadi apa yang Bapak baca? Sinyal itu. Saya ada sinyal. kok kedengaran. Ada yang Ada. sinyal ya. Dari Nanti kedengaran. di grup saya kirim ya.
Mantap Batang kedengaran. suaranya, Bang. Mantap. Nah, itu kan suaranya udah saya kirim dulu di grup kan? Di grup Iya, di grup apa suara udah saya kirim. Suara itu yang saya gunakan untuk buat video tadi. Saya lip sync aja, ya kan? Jadi Terus, lip sync aja ya, Pak. lip sync gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Ya Itu kan? Bang, ada lagi yang saya mau tanyakan. Itu gurindam tadi ditulis gurindam kalbu ASEAN. Enggak, itu nanti kami yang nulisnya. Kalian tinggal baca aja. Gurindam Kalbu, karya siapa gitu ya. Iya, iya. Itu nanti di depannya bumper saya dulu tuh. Yang bilang Gurindam ASEAN itu saya. Kalau yang lain itu bumpernya Gurindam Kalbu ASEAN. Itu saya yang ngomong tuh. Semuanya pakai suara saya nanti di depannya. Itu namanya bumper. Ya kan? Nah, terus selanjutnya baru ibu-ibu. Gitu kan. Nanti ditambah video-video ibu tuh di depan itu. Karena belum ada video, masih kosong. Ya. Nanti ada gambar-gambar ibu nanti tuh. Dari video-video yang ada itu. Jadi tadi bumper biasa, bumper apa ya, bumper sementara. Kira-kira seperti itu nanti kita kirim di grup ya. Bang, Ya. kalau bacanya itu pakai konsep boleh nggak Bang? Macam baca kita baca puisi. Boleh, tadi kan saya pakai konsep tapi nggak kelihatan kan konsepnya di depan saya. Ya? Iya. Nah gitu. Boleh ya. Ya. Itu ini nanti diurus juga hakinya ya, Bang Rizal. Menurut siapa? Hakinya Bang. Untuk haki ini yang haki untuk semua nama di dalam situ bisa ya? Ada di dalam hak ciptanya milik peserta. Itulah maksudnya kan biasa ada sertifikatnya. Kami bisa dapat nanti. Boleh, nanti kita buatkan sertifikat dari siapa? Dari perluas. Ya, nah kalau sertifikat nanti kita buatkan piagam buat videonya sendiri ya. Kalau piagam dari haki itu kan biasanya bisa diurus ya Bang. Wah itu jutaan itu nggak sanggup kita. Saya lagu-lagu saya belum saya urus kan. Tapi kalau ketika udah ada video dan nama kita udah haki itu susah kita ngurusnya ya. Berat tuh, berat. Berat itu, capek kita kan. Saya mau tanya lagi Bang. Karya-karya saya aja belum terdaftar karena pertama biayanya sangat mahal. Banyak karya-karya saya diambil orang itu. Kan? Ada video saya diputar, nama saya nggak ada. Gitu. Tapi orang tahu semua itu suara saya. Oh, gitu. Ya. Saya kira itu. Tapi orang tahu itu punya kita. Gitu. Biasanya kalau per orang kayaknya sampai 500-an ya. Ya. Kalau 500-an bayangkan ibu-ibu cuma biaya 200 untuk ngedit, untuk pelajaran, untuk apa. Saya harus keluar satu hak cipta 500, rugi saya kan. Saya Pak. Pak, boleh bertanya? Martia. Halo. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya Ruslah dari Malaysia. Saya ingin bertanya tentang teknik penulisan gurindam. Dari segi tanda bacanya bagaimana? Jadi penulisan atau Sebab baca? kalau saya Membacanya. cara menulisnya. Oh, menulisnya nanti Kalau kita misal pantun. di penulisan nanti kita ada pelatihan untuk itu kan. Kemarin udah tadi malam. Tadi malam udah tuh, tadi malam. Tadi malam sudah, besok lagi ada lagi besok kalau untuk penulisan. Sebab saya tengok yang Bapak tunjuk tadi, Ya. tidak ada tanda koma dan baris kedua juga huruf besar. Bukankah baris kedua itu kita mulakan dengan huruf kecil dan berakhir dengan tanda noktah begitu? Nah, ya ini untuk video nanti bisa kita perbaiki nanti ya. Ya, Kalau okey, untuk buku kita ikutin yang apa ya, peraturan yang udah kita buat. Ya. Ada komanya, ada titiknya ya, notahnya. Okey, terima kasih Pak. Ya, oke. Saya lupa ngasih tahu tukang video itu kan kadang-kadang dia nggak ngerti, tapi nanti kita kasih tahu pakai koma, pakai titik ya, baris kedua dia huruf kecil depannya, huruf kecilnya cuma satu di apanya ya. Jadi nanti bantu ngirim gurindam, ingat ya, baris pertama kalimat kata pertama di depan huruf besar, yang terakhir pakai koma, baris kedua
yang depannya huruf kecil ya, terus pakai titik. Karena akibat itu adalah sambungan dari sebab. Ya. Mau tanya Bang Ilham Bang. Ya. Untuk pembacaan gurindam nanti untuk menyebutkan penulis kan karya tuh Bang. Ya. Karya misalnya Ilham gitu ya. Apakah bisa diganti dengan lain kayaknya kita seperti kita baca puisi Bang. Jenis buah karya atau dalam goresan penanya atau yang lainnya gitu. Kalau kepanjangannya yang pendek aja lah karya. Jangan pakai yang lain buah pena apa itu kepanjangan. Ya kan? Karya aja lah, ya kan? Iya ya Bang ya. Itu cukup satu kata. Tambah-tambah buah karya, buah renungan, buah apa itu kan. Nanti apa ya? Yang normatif aja kita pakai. Nanya Pak. Mau nanya Pak. Nanya Pak ya. Seandainya yang kita baca itu agak beda dengan yang kita kirim email, mungkin kita kemarin kan karena mau cepat kirim kan, agak ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa ya. Atau kita perlu kirim lagi ke email, mungkin kita lebih baguskan gitu. Yang udah terkirim di email udah, karena itu nanti dikirim lagi repot nanti ya. Karena ini ribuan yang mau dikerjakan nih. Ya. Berarti harus itu yang dibaca ya? Ya, baca yang udah tertulis itu ya. Ya. Untuk urutannya bagaimana, Bang? Ya, apa yang kalian kirim itu dikirim ya. Saya kan berarti karena tidak masuk di dalam apa ini kan baru saya buat ini. Saya memang lagi menyiapkan 100 lebih 1000 gurindam khusus kalbu itu, ya. Khusus kalbu ya. Jadi apa yang ditulis yang sudah di email itulah yang dibaca, ya kan? Urutannya sesuai itu juga ya, Bang ya? Sesuai dengan apa yang dikirim itu. Tapi yang dikirim gurindam nasihat, gimana tuh Bang? Ya, gurindam nasihat. Jadi gurindam kalbu itu isinya nasihat, kan? Ya. Temanya kalbu, temanya nasihat, judulnya kalbu. Mau nanya Bang, Siapa? untuk di video nanti apa? Ibu mana? Pal, misalnya kalbu. Karya Marwati Mustari. Ya. Misalnya itu Bang. Apa? Kurang jelas. Putus-putus. Misalnya disebut daerahnya Bang. Provinsi. Oh, mau sebut nama daerahnya? Nah, nama daerahnya ditulis saja, kami tulis nanti. Marwati Mustari, karya Marwati Mustari. Nanti nama daerahnya kita ditulis saja, ya. Oh iya Bang ya Bang. Makasih Bang. Dibaca gitu Pak. Yang dibaca, ya. Oh iya. Nanti nama daerahnya kita tulis di situ. Di waktu muncul itu udah keluar tuh Marwati Mustari, karyanya ditulis nama daerahnya. Dalam bentuk tulisannya ada nama daerah nanti ya. Kalau mau dibacakan seperti syair gimana tuh Bang? Bisa? Apa? Mau dibacakan seperti syair kan? Syair kan? Iya. Seperti kayak kita baca syair itu. Siapa tuh tadi pertanyaan siapa? Sarina. Siapa? Sarina. Ibu Sarina dari mana? Dari Riau. Coba bacanya kayak apa? Ya, coba Bu. Kan ada yang disairkan tuh misalnya. Coba Ibu baca, gimana syairnya? Tadi ada yang minta contohnya katanya. Silahkan Bu, siapa tadi? Silahkan Bu, coba. Kita mau dengar. Biasanya tuh lagu Selendang Delima itu syairnya. Agak beda Bu, Gurindam 12 ini agak beda di ramanya. Nggak mesti Selendang Delima. Ya, beda-beda. Coba aja Bu, coba Bu. Coba Bu. Saya Coba, ingin kita dengar. sekali mendengar. Belum coba, saya nanya dulu. Saya rekam Bu. Ibu Sarina, silakan. Hidup selalu bersedekah, nescaya hidup akanlah berkah. Selendang Delima itu. Selendang Delima ya. Oke, kita cari begini nanti solusinya ya. Kalau ada yang mau mensairkan, menyanyikan seperti itu,
mungkin jangan semuanya ya, mungkin digabung-gabung dengan baca, biar indah ya, biar bagus gitu ya. Habis itu baca lagi ya, nyanyikan lagi, selang-seling aja. Bisa ya. Iya, Ya. enak kayak gitu kayaknya Pak. Jadi Itu ya. ada beda gitu. Gitu kan. Karena di video ini dengan membaca 12 bait itu di apa? Itu aja ya. Jadi kalau ada yang nanti mau menyanyikannya, digabung aja diselang-seling, satu bait baca dinyanyikan, satu bait dibacakan gitu ya. Paham. Setuju Pak, setuju. Ya, biar indah, biar bagus jadinya. Oh, Kalau nggak bisa monoton ya. ya. Bisa ya Bang ya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Bapak, kalau di Malaysia, Ya, irama gurindamnya berbeza dengan irama syair. berbeza ya. Ya. Ya, dia pasti ngikutin Tanjung Pinang tuh. Sama. Yang tadi itu syair tuh, Bu, bukan gurindam. Karena irama gurindam itu beda sendiri. Iya. Ya, itu asalnya penyengat ya. Coba Bu. Jadi tak bisa bisa dibawakan seperti syair itu Bang. Kalau di sini iramanya agak berbeda sedikit. Coba Bu. Dicoba Pak, Kita dicoba dengar. Pak. Dari Malaysia. Yang dari Malaysia coba, Yang di dicoba. Malaysia coba, Bu. Okey, kalau di Malaysia lebih kurangnya begini. Dia ada dua jenis lah. Satu tu yang agak laju, yang satu tu dia melankolik sedikit. Ya. Betul ya? Coba Bu. Saya cuba ya. Mana ibunya nih? Ibu siapa tadi? Saya Ruslah dari Malaysia. Ayo Put, dipin Put, ibunya Put. Put. Boleh dengar ya? Nah, Okey, contoh ni. mana ibunya? Dirimu tak mengampu, katanya terdorong, suka menipu. Lebih kurang macam tu. Ya, sama dengan Tanjung Pinang tuh ya. Ha. Sama dengan penyengat Gurindam 12 ya. Ya. Kalau sama. Gurindam 12 tu dia agak biasa sedikit. Contohnya seperti ini. Jika dirimu suka dipuji, mengundang khawatir tika diuji. Jika dirimu suka mengaji, dirinya terbentuk sasiah terpuji. Lebih kurang macam tu Pak. Ya. Air kapal itu. Ya, memang ada macam-macam gurindam itu dibacakan iramanya. Ya, ada irama yang pelan, ada yang agak tinggi, ada apa. Ya. Ya. Oke, silahkan ya. Tapi agar nanti ada variasi, dinyanyikan satu bait, dibacakan satu bait gitu ya. Agar apa gitu ya, bervariasi. Gitu. Tapi bisa Bang ya? Bisa ya, silahkan. Di Brunei lain lagi itu dia Berarti baca, bisa juga, dia bacanya lain lagi tuh Brunei punya irama bisa sendiri. juga dibacakan saja ya. Ya. Bisa juga dibacakan saja tanpa syair ya. Ya boleh, kalau nggak tahu kan. Seperti saya nggak tahu tuh iramanya. Sebab jangan paksakan kalau pertama kalau suara nggak merdu, jangan paksakan bersair. Kalau syair itu kalau nggak merdu suara lebih kacau nanti kan. Harus suara yang merdu itu, ya. Seperti ibu dari Malaysia tadi itu merdu. Ya kan, saya merdu suara saya, tapi saya tidak bisa nyanyikan. Akibatnya sumbang. Kalau sumbang nanti hasilnya tidak bagus itu. Bagus. Oke ya, itu nanti kita secara di grup ya. Yang belum masuk grup Gurindam, video Gurindam silakan masuk. Nanti secara teks saya akan memberikan ya pelajaran kita di grup itu. Kemudian teknik selanjutnya adalah setelah shooting dan sebagainya, kirim videonya. Kalau enggak bisa melalui email, bisa melalui WA. Sedikit-sedikit ya. Kirim satu ini, kirim. Nah, jangan terlalu banyak. Berat juga WA. Kalau bisa di email, nanti dikasih alamat emailnya di grup nanti ya. Jadi grup di email itu buat berapa folder. Misalnya folder pembacaan puisi. Isinya ada tampak dari depan, tampak dari samping, close up gitu. Kemudian folder berikutnya stock shot video namanya.
Untuk short video itu tidak sedang baca gurindam, tapi sedang acting, entah sedang berpikir, entah sedang jalan-jalan, entah sedang mengajar muridnya, biar gambarnya lebih variatif. Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Ini tentang gurindamnya, apakah yang sudah kita kirim itu harus persis seperti itu? Atau boleh dibolak-balik, istilahnya mendekatkan supaya yang istilahnya yang ada kaitan sedikit gitu? Enggak, karena ini kan gurindam yang kita baca adalah gurindam yang sudah dikirim. Nah, berarti harus bacalah apa yang ada di dalam itu. Oh, ya. Harus sesuai dengan yang kita kirim. Ya. Oke. Bu Flora mau bertanya tuh. Siapa? Tanya, Bu Flora mau bertanya tuh. Angkat tangan itu. Mana Bu Flora? Bu Flora dari Sulawesi ya? Ya, dari Sulawesi Utara, Kabupaten Bolangmondo Selatan. Ya. Kalau di tempat tinggal saya juga, di sana kebanyakan menggunakan musik gambus untuk membacakan syair. Ya. Saya mau contohkan untuk musik gambusnya itu membacakan syair seperti ini. Ketika ya, kedengaran suara saya, Bu? Ya, kedengaran ya. Ya. Ketika subuh tunaikan sholat, rezeki mudah badan pun sehat. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu iramanya ya. Iya, iramanya yang kebanyakan digunakan untuk membaca syair, khusus untuk suku Gorontalo ya. Gorontalo ya. Iya, ya, silakanlah. suku Gorontalo yang tinggal di Bolangmondo Selatan. Silahkan, biar kaya budaya kita ya, dengan gaya Gorontalonya, dengan gaya yang penting, sebab akibat gurindamnya sampai ya. Jadi saya memang dulu pernah membuat festival Gurindam 12. Saya bebaskan orang untuk tampil. Ada yang diteaterkannya, ada yang dinyanyikannya, ada yang ya kita bebaskan aja lah, yang penting sampai gurindamnya. Kalau dia nyanyikannya, suaranya harus merdu. Kalau dia bacakan harus jelas. Pokoknya penilaiannya seperti itu. Ya, ya agar nampak budaya kita ya. Budaya Gorontolonya muncul, budaya Malaysianya muncul, budaya penyengatnya muncul, budaya Jawa muncul. Mungkin orang-orang Jawa mungkin mau disindenkannya. Barang siapa nah, kalau meninggalkan sembahyang tak ibarat rumah tidak bertiang. Boleh aja gitu kan, kalau mau digitukan kan. Boleh kalau disindenkan begitu. Nah, silahkan mau dibuat variasi, apa kita eksperimen ini kan, untuk melihatkan kekayaan budaya kita kan. Jadi gurindamnya sampai, budaya kita juga sampai. Tapi ingat harus bagus ya, jangan nanti mau diekspresikan dengan nyanyi malah nadanya sumbang gitu kan, jadi tidak menarik. Tampilkanlah yang dikuasai gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Mengenai kostum, boleh ganti-ganti kostum nggak, Pak? Boleh ya, mungkin kepingin di bait ketiga 1-3 kostumnya ini, di bait kesekian kostumnya segini, atau dibaca puisi kostumnya sama, tapi di stock shotnya boleh apa? Beda kostum. Boleh kostum yang lain. Boleh bertanya lagi, Bang? Ya, siapa nih? Dari Novirza. Ya, Bu Novirza. Ya, begini Bang. Jadi tadi kan kita baca dari edaran yang di WA Bang Asnul bahwa nanti Perwas yang mengedit yang begini-gini. Ya. Jadi apa saja fasilitas yang kami serahkan, yang kami dapatkan dari Perwas setelah kami mengirimkan video yang bermacam-macam, yang ada tiga arah gitu, penuh, close up, dan samping. Nanti kan berarti kan Perwas memfasilitasi kami menambah, katanya kan Perwas akan menambah dengan background suara, musik. Berarti kami kan tidak perlu lagi mengirimkan musik. Ya. Ya, jadi apa-apa saja. Jadi kami kami lebih baik terus terang ya. Saya lebih baik nyerahin aja ke Perwas, ke Bang Asnul.
dari apa yang telah disediakan dengan yang disodorkan ke kita kemarin itu. Daripada kita bikin nanti malah kacau. Lebih baik saya serahkan aja. Kita cukup apa saja yang kita siapkan, yang kita serahkan ke Bang Asnul gitu aja. Nanti seperti jadi akhirnya nanti hasil akhirnya ya nggak jauh beda lah, indah seperti Bang Asnul bikin itu. Yang punya Bang Sed itu. Nah, gimana? Jadi mohon kami penjelasannya gitu loh. Terima kasih Bang. Jadi setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang satu orang ini dia kepingin musiknya dari dia, tinggal kirim musiknya. Tadi kan kita nggak punya tuh Gambus dari Gorontalo, dia punya, kirim aja musiknya, instrumennya. Kita nggak punya Gambus dari Malaysia, dia punya, kirim ke kita. Kalau yang tidak punya nih, misalnya saluang apa nggak ada, kita carikan. Kan? Musiknya nanti dari Pros aja deh, kami hanya ini ya kami carikan. Tapi kalau yang punya silahkan kirim. Kalau tidak, terus kalau yang stok-stoknya, ya kan? Kalau nggak punya misalnya kita carikan gambarnya, ya kan? Tapi kalau bagusnya tadi stok-stoknya dari kita sendiri. Stok-stok tadi misalnya ibu lagi mikir, lagi ngajar murid-murid, itu kan lebih bagus gitu daripada kita ngambil orang lain yang ngajar-ngajar muridnya. Lebih bagus dari kita sendiri stok-stoknya, kecuali stok-stok ilustrasinya yang berhubungan dengan alam, cahaya, tiba-tiba ada cahaya, itu bisa kita ciptakan. Ya. Jadi kami misalnya seperti saya pakai pupui gitu kan, gaya Minang itu. Saya enggak punya misalnya yang elektrik, tentu perlu saya menyediakan bisa kan? Nanti bisa kita carikan saluang atau sarunai gitu ya. Iya benar. Nah iya. Nampak suasana apanya. Oke. Jadi gitu ya. Bagi yang tidak memiliki musik, sampaikan situ. Mohon musiknya ini saluang misalnya, atau apa, tulis di situ. Nanti kami carikan. Kan? Ya. Apakah juga termasuk latarnya, Bang? Jadi kami kayak saya ya, cukup saya di latar yang kata Abang tadi hijau aja. Nanti Abang aja yang ngatur-ngatur latarnya. Ya, apakah boleh. Ya, boleh. Gitu. Ya, maksudnya gitu, daripada kita salah-salah, mendingan kalau saya terus terang serahin aja ke yang ahlinya, yaitu ya Abang lah gitu. Kalau yang pakai latar belakang hijau harus perhatikan adalah cahaya ya. Iya. Sebab kalau nggak terang cahayanya, nanti waktu diedit, editor kesulitan. Seperti saya pakai lampu besar nih, sehingga pakai lampu sorot lah gitu ya. Jadi kalau latar hijau kasih lampu sorot ya Bang ya. Pakai sorot atau siang hari syutingnya di luar rumah. Oh gitu, jadi nggak perlu pakai latar lagi ya? Pakai latar belakang hijau, bawa kain hijaunya keluar. Atau kalau ada tembok warna hijau, cari tembok warna hijau, itu cahayanya lebih terang. Ya. Seandainya Bang, seandainya lagi kita shootnya di luar, nggak pakai latar hijau itu, alam aja di luar, misalnya apa di halaman gitu, di teras. Boleh, itu lebih bagus. Jadi nggak perlu pakai hijau lagi. Misalnya pergi ke Jam Gadang, nampak di situ, berarti lebih bagus lagi. Tapi nanti kan Bang Asnul aja yang ngedit lagi kan? Oh, nanti kita yang ngedit. Ya itu maksudnya yang nambah gitu. Jadi berarti kan kita nggak tergantung kan kayak yang hijau, belatar hijau itu kan? Nggak tergantung hijau lagi ya. Iya. Nanti mau ditukar sama Bang Asnul juga boleh gitu, yang dicocok-cocok ini gitu kan? Editnya kan? Ya nanya itu aja Bang, supaya kita tahu kita memperoleh fasilitas diserahin ke Abang gitu loh. Nah, makasih Bang. Saya jelaskan lagi ya untuk background belakang kita. Kalau ibu-ibu ingin baca puisi ini, sekarang baca puisi, baca gurindam, nih, ya kan? Terus nampak background di belakang, itu harus pakai latar belakang hijau, ya kan? Kalau tidak ada latar belakang hijau akan susah menggabungkan antara saya sekarang dengan latar belakang itu, kecuali tiba-tiba pindah gambar saya nggak kelihatan, tiba-tiba alamnya itu bisa. Terus yang kedua, kalau ibu ingin buat gambar ibu dengan alamnya, bisa langsung ke alamnya, sedang jalan entah kemana, itu shot langsung di situ, ya kan? Nah, jadi gitu, nggak bisa digabung-gabung tuh antara kita dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, kita bisa gabungkan antara saya ini ada buku gurindam di samping belakang saya. Itu saya pakai background hijau. Kalau tidak pakai background lain, nggak bisa nih keluar. Tulisan silaturahim peserta gurindam kalbu ini, saya pakai background hijau. Atau
saya bisa gambar lain-lain nanti itu kalau hijau. Jadi seandainya saya nyerahin aja ke Perwas mengenai latar, apa ya latar atau backgroundnya atau apa yang saya lakukan? Hijau, shooting Ibu di shooting belakang hijau ya. Nah, gitu maksudnya nanti isi aja sendiri. Nanti Abang yang isi kan? Isi kita cari nanti inginnya apa? Saya ingin backgroundnya ini atau terserahkan kepada tukang Perwas. Ya, Perwas ya. Ya, itu maksud saya nyerahin gitu loh. Jadi saya berarti syutingnya nanti di latar hijau aja ya. Oke. Iya. Yang penting kan. Jadi untuk yang shooting background hijau, syaratnya cahayanya harus jelas ya. Puas. Iya, kuat. Menghapus yang hijau itu perlu cahaya. Iya. Kalau enggak nanti ikut. Dan ingat kalau backgroundnya hijau jangan pakai baju hijau. Nanti jadi horor. Ya. Shooting oke hijau, saya pakai putih nih, makanya saya nanti jadi Pantai Laut Selatan. Nanti jadi horor. Tidak harus malam ya, tidak harus diambil gambarnya pada waktu malam, bisa siang kan? Boleh, bebas. Kalau pakai hijau itu, kalau di halaman ada cahaya yang bagus di luar, bawa kain hijaunya. Ingat ya, untuk shootingkan hijau ini nggak boleh benda-benda lain yang terlihat. Ya, tiba-tiba ada sepatunya kelihatan, kakinya ada tanahnya, setengah badan aja ambil lebih aman. Ya, sebab kalau terlihat benda-benda lain itu gagal hijaunya. Jadi harus full. Saya ini full nggak ada benda-benda lain ya. Jadi betul-betul kosong kita di belakang hanya kosong. Kita dengan background hijau. Ya, nah, kalau ingin nampak kaki, di kaki kita itu harus ada kain hijau juga. Kalau tembok ya, kalau pakai tembok itu gagal kita. Nggak bisa walaupun tembok itu hijau. Kalau tembok hijau nggak perlu pakai kain lagi. Tapi kalau kan belum tentu latar belakang tembok hijau, ada rumah orang hijau, tiba-tiba lantainya juga hijau, belum tentu kan? Iya. Nah, kalau hijau semuanya aman tuh. Nah, jangan sampai nanti dia shooting di belakangnya hijau, tapi dia ingin nampak kakinya. Tiba-tiba potong nanti kaki jadinya. Lantainya itu ada warna lain. Nah, itu gagal ya. Jadi kalau kita mau nyerahin ke Perwas ngisi-ngisinya, kita harus pakai latar hijau gitu ya konsepnya. Tapi kalau kita ngisi sendiri, terserah. Nggak bisa ya perlu edit lagi gitu. Bisa aja. Kita ngedit untuk mempercantiknya lagi tuh. Mempercantik ini. Menukar nggak bisa lagi ya? Apa? Menukarnya nggak bisa lagi misalnya. Nggak bisa lagi. Tiba-tiba shooting di jam gadang. Tiba-tiba jam gadangnya saya dihapus. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa jam gadangnya dihapus. Gitu ya. Jadi artinya begini Bang. Kita bisa mengedit sendiri. Seandainya kita edit itu. Bisa edit sendiri. Tidak dieditkan sama Bang Asnur. Diedit sendiri begitu boleh. Seandainya bisa mengedit sendiri. Nanti takut hasilnya karena ada bumper videonya, ada apanya gitu kan, nah, digabung lebih bagus kan, jadi langsung sambil masukkan ke YouTube-nya, ya kan, nah, jadi satu paket semuanya itu. Iya. Jadi nggak bisa Mi kalau diedit sendiri. Siapa tahu bisa ada yang editkan teman begini. Siapa tadi yang ngomong tuh? Sriati dari Kendari. Siapa? Sriati dari Kendari. Ya, boleh aja ngedit sendiri, kirim, nanti kami tinggal nambah-nambah apa gitu ya. Nambah bumpernya apanya, silahkan aja. Tapi kalau tiba-tiba kalau cocok sesuai dengan konsep kita, ya kan, bagus. Ya, kalau enggak kita perbaiki ya. Karena kadang-kadang ada kesalahan-kesalahannya, misalnya menggunakan huruf. Tiba-tiba hurufnya besar-besar semuanya, orangnya tertutup oleh huruf kan. Tapi kalau bagus, standar nggak apa-apa. Oke. Ya. Seru. Asik pengalamannya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Gitu. Nanti di grup kita kembangkan lagi dialog kita ya. Kalau bisa setelah malam ini sudah mulai tuh ada yang buat videonya. Waktunya tentukan nggak Bang? Waktunya. Waktu kita ini kita buatlah misalnya ini tahap 1 ya. Tahap 1 ini kita usahakan bulan Mei itu udah beredar di YouTube, ya. Bang. Ya. Tanya lagi dong Bang. Ini loh. Mungkin tuh lebih amannya pembacaan gurindam kita, mending kita buat masternya itu yang direkam.
Jadi kita tinggal gerak-gerak mulut aja lagi. Nah, itu kan Kalau udah saya sampaikan tadi ya, kan. ya, memang Sudah itu. sampaikan ya. ya, jadi lebih baik itu aja. Jadi kita gerak-gerak mulut aja. Ya, itu udah Ya, dibahas mantap tadi. lah gitu. Pertama Ibu kan baru itu yang masuk kita kali Ibu bahas. tuh. Ya. Ibu Ya, baru tadi- masuk kali Ibu Nofirsa. Iya, Tadi tadi dia anu disampaikan. suara. Ya, Bukan, saya udah masuk, cuman tadi putus suaranya enggak keluar, putus-putus biasa sinyal. Oh iya, iya. Tanya Kang, Orang udah full. waktu Ya. pembacaan gurindam tuh dia tentukan nggak waktunya berapa lama gitu? Misalnya berapa lama, setengah jam. Ya, kalau bisa kita atur ya paling lama 5 menit ya. Sebab kalau lebih-lebih pun boring orang nonton ya kan. Jadi baca puisi Ya, itu durasinya kita buat maksimal 5 menit lah. ya, Ya kan? gitu. 5 menit itu udah kenyang tuh orang nonton tuh ya. Iya. Saya itu 5 menit tuh ya. Yang terlalu panjang tiba-tiba setengah jam satu gurindam itu kan nggak masuk akal juga kan. Nah itu jadi 5 menit maksimal 7 menit lah ya. Karena pakai gambar-gambar video-video lain bisa jadi panjang dia. Tapi diatur aja sedemikian rupa agar menarik ditonton ya. Iya. Maaf Bang, nanya lagi. Nanti gurindam kita semua ini, karya kita ini disatukan dalam satu bentuk folder, itu dikirim ke kita ya, untuk file kita ya, atau gimana? Rencana saya nanti mau kita CD-kan. Ya, Iya, kita kayak CD CD-kan gitu. nanti kita kirim hasil CD-nya. Ya kan? Kita CD-kan satu PCD. Misalnya kalau misalnya 300 peserta atau 500 peserta, itu kita bagi berapa PCD. Misalnya Sumatera, 1 PCD. Kalimantan, 1 PCD. Sebab kalau digabung ya, takut berat kan. Penuh. Untuk DVD gitu. Iya. Ya, jadi kenang-kenangan juga ya. Iya, kenangan untuk ini, kalau untuk ngajar kan pakai media, Ya. kita medianya langsung modelnya kita sendiri kan. Ya. Iya. Oke, yang penting kawan-kawan mendapatkan hasil editingnya ya. Selain dari di YouTube kan ya. Nanti Iya, hasil betul. apa sendiri itu juga dapat nanti dalam bentuk DVD nanti ya. Iya. Kan dikirim ke kami betul DVD-nya ya. Ya. Dikirim. Ya. Kan datang nanti ya pada peluncuran. Kalau nggak Gimana datang, rencana peluncurannya Ya, Bang? saya mau datang nih. Panggil Mi saya. di Di mana, Taman Bang? Ismail Marzuki ya. Siapa yang mau datang jauh hari udah daftar sekarang nih. Karena terbatas. ya Makanya gimana? saya mau daftar nih sekarang, Bang. Gimana? Jakarta, Kapan? Taman Ismail Marzuki ya. Kapan? Desember. Oh, Desember besok. Ya, Desember ini ya. Enggak Ya. jadi di Pulau Bintan loh, katanya Nggak jadi diisi. karena pertimbangannya biayanya lebih besar ya. Kita bawa alat-alat kita, bawa barang Iya. kita gitu. Jadi Waktunya kapan? biayanya lebih besar. Nah, Hari kemudian, Jadi kemudian, batal di Riau jadi Bang, batal di Riau. ya, kemudian di Tanjung Pinang gubernurnya juga belum ada respon. Baru respon dari kepala dinasnya. Ya, kan? Nanti kita kalau gubernurnya nggak respon, nanti berat kita kan penyelenggaraan. Iya. Pertengahan Desember atau kapan? Terakhir. Ya, mungkin sekitar tanggal 11-11-an ya, tanggal 17. Total nanti. Udah kita udah booking gedungnya kok 2 hari ya, 2 hari. Hari pertama itu kawan-kawan bisa nonton pertunjukan konser puisi multimedia Asri Zalnur. Hari pertama. Hari kedua baru malam anugerah Gurindam ya. Nah, itu siapa yang menang, peluncuran buku dan sebagainya situ. Termasuk juga acara penutupan Festival Literasi Perluas. Jadi biar Bapak-bapak Ibu-ibu ketahui program kita ini tidak hanya Gurindam. Nah, kita juga ada program penerbitan buku pantun tunggal. Sekarang sudah berjalan tahap 1. Sudah ada penerbitan buku puisi tunggal, sudah masuk ke tahap 2 ya. Nah, nanti tahap 3-nya buka lagi bulan Mei. Itu nanti pada puncak acara akan ada pemilihan buku pantun terbaik, buku puisi tunggal terbaik. Nah, ada nanti lagi lomba baca puisi guru dan murid, ya. Jadi guru dan muridnya nanti berkolaborasi baca puisi. Dan Kapan tuh Bang? Ya, nanti diumumkan setelah Gurindam ini Juni ini udah selesai, kita masuk ke program penulisan puisi dan guru dan murid dan lomba baca puisi guru dan murid. Lomba baca puisi dan murid itu adalah kolaborasi misalnya Bu Daeng Situria, dia baca puisi bersama 2 muridnya misalnya. Iya. Nah, itu kita buat ya. Tunggu aja nanti. Jadi ramai sekali. Video juga kalau gitu ya, Bang. Nanti sangat ramai dan spektakuler gitu ya. Iya, iya sih gitu. Ya. Pakai video juga berarti.
Ya, pakai video. Jadi kalau udah biasa di Gurindam ini untuk buat video itu udah mudah ya. Iya. Ya, kalau kawan-kawan Tapi- seperti Ibu Asrufiana, Ibu Aziza yang udah ikut sebelumnya udah biasa dibuat video tuh. Yang udah pernah ikut pantun budaya ya. Seperti Ibu Pijar Semesta itu videonya keren dia buat dulu tuh. Video pantun budaya, dia sewa baju Betawi, dia di Taman Mini, dia pergi ke Pulau Seribu. Wah, serius dia buat videonya. Ya. Nah, sehingga keren menjadi videonya itu ya, jadi kenangan manis. Jadi Itu pantun tunggalnya kapan itu Bang? Ada yang pantun tunggal? Ya, pantun tunggal itu nanti peluncurannya sama semuanya Desember ya. Katanya mau keluar tahap berapa lagi? Kita soalnya belum masuk. Ya, tahap 1 baru sedang proses 20 orang nih kan, mulai diedit, di layout. Tahap berikutnya kapan? Tahap 2 nanti setelah ini kan tahap 1 belum semua nih. Oh, belum. Ibu ini malas-malas buat pantun ya. Udah 3 bulan nggak selesai satu buku. Saya pantun udah ada masuk. Ya, Mana puisi tunggal lagi. Puisi tunggal. Ya. Puisi tunggal kapan itu Bang? Nanti tahap 3, ikut tahap 3 bulan Mei ya. Bulan Mei nanti tahap 3 Ya, puisi dibuka tunggal ya. bulan Mei ya. Oke, sip. Oke ya. Iya. Oke, untuk Gurindam kira-kira itu saya simpulkan lagi. Saya simpulkan untuk yang baru-baru ya. Yang pertama teknik membaca. Teknik membaca itu ada 2 ya. 1 kalau yang biasa menggunakan irama lagu ya, silahkan. Mau irama Malaysia silahkan. Mau irama Tanjung Pinang, Gurindam Raja Leaji silahkan. Mau gaya daerah-daerah lain silahkan. Tetapi diselang-seling antara membaca dengan menyanyikan gitu ya. Nah, baik pertama dinyanyikan, baik kedua dibacakan. Baik pertama dinyanyikan, baik kedua dibacakan, ya kan? Nah, sehingga secara estetika, dinamika akan menarik untuk ditonton. Itu teknik membaca. Yang kedua, membacanya kalau membaca tanpa dinyanyikan harus diperjelas perbedaan antara sebab dan akibatnya, gitu ya. Itu untuk membaca. Audio itu ada 2 ya. 1 boleh langsung direkam ya. Waktu baca direkam video, suaranya langsung. Atau direkam dulu suaranya, lip sync. Jadi pura-pura saja lagi suaranya udah diputar, kita mengikuti suara itu. Nah, saya beri kuncinya, kebanyakan orang yang pakai lip sync selalu tidak pas. Kenapa? Karena pertama kurang hafal. Yang kedua, dia tidak bisa mencocokkan rekamannya dengan suara dia. Tipsnya adalah cari asisten 1 orang. 1 orang itu dia memandu kita. Misalnya ketika rekaman ini 1 detik lagi mau Gurindam Kalbu misalnya. Dia udah ngomong dulu Gurindam Kalbu. Sehingga kita tahu apa yang kita ucapkan sebelumnya. Apa yang kita ucapkan setelahnya. Itu tipsnya ya. Mengapa rekaman ini sangat membantu untuk kawan-kawan yang shot di luar rumah. Karena untuk menghilangkan suara-suara keramaian. Karena yang kita pakai adalah suara rekaman tadi. Kemudian untuk pengambilan video, ya, kalau menggunakan kamera, pastikan kameranya lanskap, tidak berdiri vertikal. Ya. Kemudian ambil berapa shot, ada yang long shot, nampak tubuhnya semuanya, kemudian ada yang setengah badan, kemudian dari kiri, ya, atau dari samping, ya, dari samping ambil. Jadi ada 3 bentuk videonya. Agar gambarnya kaya, ditambah dengan stock shot namanya. Stock shot itu tidak sedang baca, mungkin sedang berpikir, sedang merenung, sedang jalan-jalan, ya suka-suka ibu lah, ya, agar gambarnya kaya, itu kan. Nah, itu. Kemudian dibuat satu folder misalnya video membaca puisi, ada 3 videonya di situ. 1 yang long shot, 1 lagi yang medium shot, itu ada samping-sampingnya. 1 folder lagi ada video stock shot, sedang berpikir, sedang menulis atau sedang jalan-jalan. Kemudian baru rekaman suaranya tersendiri kalau pakai rekaman suara ya. Itu yang dikirim ke kita ya. Kalau ada yang mau pakai musik sendiri, kirim juga musiknya sekalian ya. Gambus dari mana tadi kita nggak punya kirim ya. Nah, biola, suling atau apa yang punya. Kalau nggak punya minta carikan ke kita ya. Nanti kita carikan. Kalau kita nggak dapat, kita kasih tahu. Kita nggak punya nih, kita kasih tahu. Nah itu mulai dikerjakan dari sekarang ya. Saya punya waktu siapkan videonya.
ya kirim ke kita, ya. Nah, itu Akhir kirim kapan, Pak? Ya secepatnya, mulai besok sudah mulai membuat videonya, ya. Dan ingat kontribusinya agar kawan-kawan bisa membantu mengerjakannya, ya. Siapa yang kontribusi langsung dikerjakan videonya, ya. Ya. Kemudian peserta itu nanti akan mendapatkan sertifikat workshop ini, ya, sertifikat workshop, ya, sertifikat elektronik, ya. Nah itu nanti kita buat sama dengan 36 jam, ya. Ya, untuk kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan Malaysia nampaknya tidak perlu dia istilah 36 jam itu, ya. Cukup kita nanti pelatihan kita tinggal di grup Zoom aja. Saya kira itu hasil pertemuan kita malam ini, ya. Tadi udah banyak bertanya, sudah dijelaskan semua. Nanti rekaman video saya tadi saya kirim di grup, ya, melalui YouTube. Nanti silahkan mencermati. Ada berapa versi pengambilan saya tadi bisa dinilai. Nah, kemudian suara rekaman saya tadi sebelum video saya udah kirim dulu tuh di grup. Itu rekamannya, saya ngikuti rekamannya. Terima kasih untuk pertemuan kita malam ini. Ingat besok kita pelatihan lagi untuk penulisan gurindam, ya. Nah, pembicaranya besok itu pembicaranya Pak Rosli Bakir dari Malaysia, Pak Erman Zarudin dari Tanjung Pinang, dan saya untuk penulisan. Jam berapa? Ya, biasalah sama seperti jam tadi, ya. Kita mulai. Ya, jadi Zoom juga ya. Zoom, ya. Mulai Zoom, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Putri, kita foto dulu, Put. Foto, ya. Kita foto dulu, ya. Foto. Put. Saya sudah pernah ke Tanjung Pinang dari Sulawesi Barat tahun 2010 kalau tidak salah. Dapat. Oke, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Ini ada 3 slide. Foto semuanya 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar. Satu slide lagi, 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar. Cantik semuanya. Slide terakhir. 1, 2, 3 senyum. Oke, sudah. Terima kasih. Nanti bikin fotonya ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke. Makasih.